dulu diambil oleh kolonial, baik itu Belanda, Inggris, Perancis juga pernah menjajah kita ya, Netherlands, France, Indies itu ketika zaman Napoleon Daendels, kemudian juga Jepang dan lain-lain. Tetapi memang yang terbanyak tentu saja Belanda dan Inggris. Nah, Belanda sudah ada MOU untuk proses pengembalian itu, tetapi Inggris sampai sekarang tidak mau mengembalikan. Sangiran ini sebagai pusat prasejarah dunia, saya kira tidak ada yang mengalahkan Sangiran ini secara artefak, dan ini juga salah satu yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah peradaban tertua di dunia gitu ya. Bahkan sebelum kita menjadi Homo sapiens, sudah ada Meganthropus paleojavanicus, ada Pithecanthropus erectus, Homo erectus yang usianya 2 juta tahun, 1 sampai 1,8 juta tahun dan lain-lain. Menunjukkan bahwa kita ini adalah yang tertua. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari Menteri Kebudayaan kita. Kami persilahkan kepada ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Hatifah Saifudian dan pimpinan Komisi 10, para anggota Komisi 10, sebagian besar rekan-rekan yang saya kenal dengan baik, dan ini baru pertama kali berada di meja yang agak berseberangan. Yang saya hormati para menteri, Pak Profesor Abdul Mukti, Profesor Satrio, para wamen yang hadir tadi telah diperkenalkan. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam konteks rapat kerja ini untuk menggambarkan, karena ini adalah satu kementerian baru, maka tentu saja perlu banyak juga perubahan-perubahan terkait dengan struktur organisasi, tata kelola, dan hal-hal lain. Sebagaimana tadi juga disampaikan, karena ini pecahan, jadi tentu saja ada hal-hal yang memang masih menjadi prioritas. Saya ingin mulai dulu, pimpinan, dengan landasan yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C, hak pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar memperoleh manfaat seni dan budaya. 28 ayat 3, penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2, pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Saya kira amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat jelas, dan kemudian tentu saja melalui proses legislasi telah diturunkan Undang-Undang Nomor 5 2017. Waktu itu saya masih pimpinan DPR, saya kira, dan Komisi 10 yang melahirkan ini. Soal pemajuan kebudayaan, sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Lalu ada rencana induk pemajuan kebudayaan, Indonesia bahagia berdasarkan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan. Jadi tujuan dari RIPK ini adalah kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Lalu ada sejumlah undang-undang, PP, Perpres, dan lain-lain. Namun keberadaan Kementerian Kebudayaan untuk pertama kalinya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, saya kira merupakan komitmen bahwa kebudayaan di dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini menjadi satu hal yang sangat penting dan fokus terutama di dalam membangun identitas, jati diri, karakter
yang terkait dengan manusia, pengembangan sumber daya manusia Indonesia, dan juga bagaimana kebudayaan menjadi landasan di dalam perumusan program pembangunan, meningkatkan identitas nasional dan sebagai perkat atau binding power. Jadi ada narasi strategis ini, kebudayaan juga sebagai pemersatu, sebagai kekuatan ekonomi, sebagai kekuatan diplomasi, sebagai pembentuk jati diri bangsa. Dan 4 pilar kebudayaan ini yang saya kira kita coba rumuskan, bisa digambarkan di dalam slide berikutnya, yaitu kebudayaan yang mengikat keindonesiaan, internalisasi nilai di dalam pendidikan, ekonomi budaya dalam bentuk produk, ekspresi budaya, dan juga industri inovasi di dalamnya, film, musik, digital media, media-media baru, video game, animasi, seni pertunjukan, seni visual, dan lain-lain, dan juga budaya sebagai soft power untuk meningkatkan citra dan pengaruh Indonesia di tataran global. Selanjutnya, visi dan misi Kementerian Kebudayaan ini melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan di dalam mission ini juga sesuai dengan tertera di situ, melindungi dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia, namun tidak semata-mata urusannya masa lalu. Saya kira juga ke depan justru bagaimana budaya ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan lain-lain, pemanfaatan. Selanjutnya adalah tujuan strategis kebijakan budaya. Ini juga saya kira bagian dari yang tadi telah dijelaskan elaborasinya. Lalu selanjutnya soal connection atau creating connection dengan pendidikan, dengan policy, dengan industri dan community di dalam slide berikutnya. Saya kira sebagian besar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tidak perlu kami menjelaskan soal ini. Lanjut. Nah, SDM yang ada tentu saja sejauh ini adalah dari pecahan yang ada di kementerian dan sedang kita lakukan konsolidasi. Lanjut, ada 23 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan, 7 diantaranya masih berkantor di BPMP yang menumpang ini. Dan kita juga ada UPT, BLU Museum dan Cagar Budaya, Balai Media Kebudayaan, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Nah, mengenai cagar budaya di Indonesia, kita mempunyai data objek yang diduga cagar budaya itu jumlahnya ada sekitar 49.701, objek pemajuan kebudayaan OPK, dan intangible cultural heritage itu ada sekitar hampir 30.000. Lalu jumlah museum di Indonesia bermacam-macam ini angkanya, tapi kurang dari 454 dari data kita. Ada museum pemerintah pusat, museum milik pemerintah daerah, milik perorangan. Objek pemajuan kebudayaan sebagaimana kita ketahui ada 10 di sini, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan juga olahraga tradisional. Ada beberapa irisan saya kira nanti dengan KL lain yang mungkin perlu ada koordinasi, di mana urusan kebudayaan, di mana urusan hilir dan sebagainya. Kita berharap juga mungkin kita selesaikan dulu. Selanjutnya terkait dengan kebijakan Kementerian Kebudayaan. Nah, di sini kita ingin ada pendekatan yang holistik melalui beberapa pilar utama, pelindungan kebudayaan dan tradisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi, lalu diplomasi dan promosi kebudayaan,
Ini menjalankan kebijakan diplomasi budaya untuk memperkenalkan keunikan budaya Indonesia, kekayaan budaya Indonesia, dan meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional. Lalu pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Ini menyelaraskan kebijakan dengan tren budaya modern seperti budaya digital, industri budaya yang memicu pertumbuhan ekonomi budaya. Dan ini tentu saja saya kira menunggu dari Perpres yang akan segera kita terima, terutama terkait dengan nomenklatur dan struktur organisasi di Ditjenan. Tapi kurang lebih kemungkinan gambarannya akan seperti ini. Kita akan ada 3 eselon 1 yang terkait dengan Dirjen ini. Saya kira akan seperti ini porsinya: pelindungan kebudayaan dan tradisi, diplomasi, promosi dan kebudayaan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Kira-kira inilah yang kita tunggu resminya dari Perpres tersebut. Selanjutnya tentu saja ada program prioritas Kementerian Kebudayaan yang memang tidak ada satu diksi 100 hari gitu ya, menurut garis dari pemerintah, karena memang harus dilakukan, ada yang jangka pendek, menengah maupun panjang dalam konteks 5 tahun ini. Namun ini adalah beberapa program yang mencerminkan pilar kebijakan itu. Warisan budaya dunia, program ini berfokus pada konservasi situs warisan budaya, pengakuan UNESCO dan advokasi internasional. Memang kita ingin meningkatkan pengakuan UNESCO atau registrasi di UNESCO ini lebih banyak lagi. Tahun ini bulan Desember rencananya ada 3 yang diajukan itu, Reok Ponorogo, kemudian Kebaya, dan juga Kolintang dari Sulawesi Utara ya. Nah, tetapi kita ingin mencoba melobi kepada UNESCO karena sebetulnya intangible cultural heritage kita ini banyak. Sekarang ini baru 13 yang mendapatkan pengakuan itu. Namun di negara-negara lain sebenarnya jumlahnya cukup banyak lebih dari itu. Jadi kita berharap proses yang sudah ada dilakukan dari bawah, dari kabupaten, kota, kemudian ke provinsi dan tingkat nasional, di dalam registrasi kita yang masuk di dalam intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda gitulah istilahnya dalam bahasa Indonesia, itu ada sekitar 2.000-an. Nah, sekarang kita baru terdaftar di UNESCO itu sekitar 13-an. Dan ini yang saya kira ingin kita tingkatkan, bagaimana kehadiran dari warisan budaya dunia kita yang begitu kaya, dan memang kekayaan budaya kita ini saya kira tidak ada bandingannya di dunia lain, di negara-negara lain. Ini yang ingin kita optimalkan. Kemudian revitalisasi tradisi lokal, melestarikan seni, bahasa, kearifan lokal yang mulai memudar dan melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan pelestarian. Tentu dalam hal ini juga saya kira kita perlu dukungan dari Komisi 10 dan rekan-rekan karena semua stakeholder harus terlibat. Budaya digital dan ekonomi budaya, yaitu bagaimana mengembangkan platform digital dalam karya budaya seperti film, animasi, video game untuk mendukung promosi budaya dan mempercepat pertumbuhan industri berbasis budaya. Saya kira di sini nanti ada irisan juga dengan mungkin KL lain, tetapi dalam persoalan konten budaya dan di hulu saya kira kita sangat berkepentingan bagaimana kita mempromosikan budaya Indonesia di tengah dunia. Kemudian diplomasi dan promosi kebudayaan, menjalin kerjasama internasional melalui berbagai event, festival budaya, pameran, pertukaran budaya, gagasan Rumah Budaya Indonesia yang sebenarnya sudah lama juga hadir, kita harapkan bisa kita realisasikan. Media sosial untuk memperkenalkan budaya Indonesia baik ke dalam negeri maupun ke dunia internasional, saya kira itu sangat penting. Ada beberapa hal yang dalam beberapa hari ini kita coba untuk pikirkan dan memang banyak program yang sedang juga dijalankan, baik kita di dalam BLU MCB itu, Museum dan Cagar Budaya itu kan ada 18 museum dan 32 cagar budaya
termasuk di dalamnya juga ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini saya kira adalah ya beberapa contoh hal yang saya kira bisa dalam waktu dekat bisa terus dilakukan. Kajian revitalisasi dan digitalisasi koleksi museum, bagaimana ada standarisasi terhadap museum, baik museum milik pemerintah, provinsi, maupun museum-museum milik swasta dan perorangan, dan mendigitalisasi koleksi-koleksi yang ada di museum itu dengan narasi-narasi yang ada. Lalu repatriasi benda bersejarah atau cagar budaya, repatriasi ini sudah berjalan, bahkan sudah puluhan tahun berjalan. Dan sejak awal kita merdeka juga sudah mulai diproses sebenarnya repatriasi benda-benda ini. Dan terus di dalam proses itu kita menerima artefak dan benda-benda bersejarah yang dulu diambil oleh kolonial, baik itu Belanda, Inggris, Perancis juga pernah menjajah kita ya, Netherlands, France, Indies itu ketika zaman Napoleon Daendels, kemudian juga Jepang dan lain-lain. Tetapi memang yang terbanyak tentu saja Belanda dan Inggris. Nah, Belanda sudah ada MOU untuk proses pengembalian itu, tetapi Inggris sampai sekarang tidak mau mengembalikan. Padahal termasuk yang paling banyak. Kalau kita lihat Bu Esti itu dalam peristiwa Geger Spey di tahun 1812 itu Raffles itu melakukan satu perampokan terhadap keraton Yogyakarta sampai 4 kapal. 2 kapal itu kemudian tenggelam. Nah, selebihnya kemudian sekarang berada di British Museum dan juga di British Library, termasuk ratusan manuskrip yang sampai sekarang tentu saja belum ada yang kembali. Itu sebagai contoh, dan kita akan lakukan terus upaya-upaya pendataan dan permintaan repatriasi ini. Revitalisasi museum daerah dan taman budaya, meskipun ini bukan berada di dalam domain Kementerian Kebudayaan, tetapi kita akan mendukung mungkin dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, agar museum-museum di daerah dan taman-taman budaya bisa memenuhi standar yang bagus dan bisa menjadi tempat yang menjadi satu enclave kebudayaan. Pemugaran situs Muara Jambu yang sekarang ini sedang berlangsung dalam proses. Sangiran ini sebagai pusat prasejarah dunia, saya kira tidak ada yang mengalahkan Sangiran ini secara artefak, dan ini juga salah satu yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah peradaban tertua di dunia gitu ya. Dari artefak fosil dan lain-lain. Di sini di Sangiran dan juga sekitarnya saya kira banyak kita menemukan situs-situs yang penting, termasuk artefak-artefak yang penting, menunjukkan bahkan sebelum kita menjadi Homo sapiens sudah ada Meganthropus paleojavanicus, ada Pithecanthropus erectus, Homo erectus yang usianya 2 juta tahun, 1 sampai 1,8 juta tahun dan lain-lain, menunjukkan bahwa kita ini adalah yang tertua. Saya kira teori ini juga harus kita challenge yang di barat itu, bahwa seolah-olah Homo erectus itu berjalan dari Afrika kemudian menuju Jawa dan punah di Jawa. Mungkin justru sebaliknya, dari Jawa kemudian ke utara ke Afrika gitu ya. Kemudian kita melihat juga dari beberapa hal yang bisa dalam waktu dekat itu, kita lihat ada Lokananta sebenarnya ini mempunyai potensi yang besar untuk lebih cocok di Kementerian Kebudayaan. Ini ada di kelola sekarang, kita bisa mengisi, sudah direnovasi dan sudah cukup baik gitu, tinggal bagaimana bisa ada museum musik gitu, karena tidak ada sekarang ini museum musik kecuali ada yang swasta di Jawa Timur ya, tapi dalam skala nasional bisa menampung, karena ini juga treasure. Di sini banyak saya kira musisi, tapi kita bisa mengumpulkan kalau untuk musik artefak-artefaknya cukup banyak, baik itu Lokananta maupun yang lain-lain, baik dalam bentuk shellac, vinyl, dan juga kaset-kaset, real tape dan sebagainya. Museum Sastra ini sudah kemarin dirintis meskipun tidak melalui tentu APBN, tapi kerjasama dengan komunitas. Dalam hal ini juga artefak dari para penulis-penulis, penyair-penyair,
mesin tiknya, kacamatanya, tulisan-tulisan tangannya, puisi-puisi, dan drama-dramanya dari Asrul Sani dan lain-lain sudah berada di situ. Ada juga Museum PDRI yang sebenarnya sudah lama belum berfungsi. Ini juga dulu di Kemendikbud Ristek ya. Nah, kita akan mencoba untuk meresmikan ini supaya ini bisa berjalan, karena rencananya ini juga kerjasama dengan 7 kementerian lembaga, nanti ada Kementerian Pertahanan dan lain-lain, tapi ini bisa menjadi kick off gitu ya. Yang saya kira juga belum pernah ada, kita kalau situs candi dan lain-lain sudah banyak, tetapi sebagai negara muslim yang terbesar di dunia, tapi kita belum mempunyai museum semacam peradaban Islam di Indonesia, yang unik gitu ya. Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia ini agak unik, khas gitu ya. Dan juga ada kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan dari Samudra Pasai, Demak, Cirebon dan lain-lain, ini belum ada. Wali Songo, akulturasi budaya dengan budaya-budaya sebelumnya, ada wayang, keris yang, jadi ini saya kira kita juga memerlukan dan perlu memikirkan ini, perlunya ada, karena juga tuntutan mungkin bisa bekerja sama juga dengan tentu saja kalangan komunitas, private sector dan bahkan internasional. Museum Anak Indonesia, tadi juga amanat dari OPK tadi, permainan-permainan tradisional dan lain-lain. Lalu juga peningkatan jumlah WBTB Indonesia yang sekarang ini 2.213, kita harapkan ini bisa kita perbanyak lagi, dan mungkin kita mempunyai list yang bisa diakses oleh publik dan meningkatkan kesadaran budaya kita, bagaimana di setiap daerah, di setiap kabupaten, kota, provinsi yang memang memenuhi standar itu. Peningkatan nominasi ICH dan World Heritage UNESCO di tingkat internasional, lalu Rumah Budaya Indonesia yang juga sebenarnya gagasan lama yang perlu kita realisasikan. Mungkin beberapa dulu seperti di Belanda yang mungkin sudah ada asetnya, ini harus kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Di Afrika Selatan yang mempunyai diaspora Indonesia sampai 2 juta sebenarnya, tetapi kita tidak mempunyai cukup platform untuk bagaimana diaspora yang 2 juta di Afrika Selatan itu bisa mengenal kembali budaya Indonesia. World Culture Forum mungkin satu saat supaya kita bisa menjadi ibu kota budaya dunia. Tahun depan ada Asia Africa Cultural Forum, revitalisasi penguatan ekosistem warisan budaya dunia, peningkatan jumlah desa pemajuan kebudayaan, desa-desa yang unik, saya kira ini dengan Kementerian Desa, pengembangan wilayah adat menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan, lalu analisis dampak kebudayaan, ini Heritage Impact Assessment, terutama yang situsnya statusnya World Heritage ya, seperti Borobudur, kita memang sekarang ini akan datang delegasi dari UNESCO untuk melihat, mereka melihat Heritage Impact Assessment. Jadi harus ada juga mungkin analisis dampak kebudayaan, AMDAL kebudayaan semacam itu. Kekayaan intelektual budaya, advokasi tata kelola musik, konvensi musik, nah ini anugerah kebudayaan, penambahan layar sinema, yang sekarang kita lihat bahwa film Indonesia memang sudah mendapatkan kemajuan yang cukup besar, paling tidak sekarang sekitar 60-70% layar itu didominasi film Indonesia, meskipun memang temanya masih terbatas, temanya masih banyakkan horornya, jadi rupanya kita suka dengan film horor. Kemudian mungkin perlu afirmasi film-film kebangsaan, kepahlawanan, film anak, dan juga hal-hal yang lain. Jadi saya kira itu. Lalu slide berikutnya, masih ada? Cukup. Terima kasih Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk teman-teman